Dalam tembok derita, dia menanggung dosa. Dalam tembok derita, menjadi narapidana. Di dalam penjara, dia menangis-nangis. Dan dia mencret. Sebelit ya, nggak mencret. Ada komen nih, ternak jengger pemerasan muncul. Gue tahu nih, jengger ini panggilan dari seorang artis ke NM. Gini ya sayangnya, kalau ternak itu kan dipelihara, dikasih makan. Ya kalau saya mah boro-boro, ya kan? Kenal NM aja enggak, dan NM juga nggak tahu gue, ya, nggak kenal dan nggak tahu apalagi. Gue hanya tahu NM, tapi gue nggak kenal sayang, apalagi jadi ternaknya. Ternak mah enak kalau dikasih makan, ya kan? Dipelihara, ya Allah. Tapi gue yakin ya, di antara sekian banyak yang like dan juga komen yang punya pendapat yang sama sama gue mengenai status tersangkanya NM, gue yakin mereka juga hanya tahu NM. Mereka itu nggak kenal, ya. Tapi mereka itu hanya memberikan pendapat berdasarkan informasi yang ada di media sosial, ya. Dan informasi yang didapat itu adalah informasi yang menurut saya sebagai netizen itu sederhana, yang harusnya logika dari kasus itu tuh sangat sederhana juga gitu. Itu loh, kita hanya memberikan pendapat, ya kan? Tapi belum tentu kita jadi ternaknya, ya kan? Beda sama you. Jangan-jangan you lagi yang jadi ternaknya situ. Udah jelas orang banyak ngomong. Lawyer pun pada ngomong, lawyer yang ternama, ya kan, mantan irjen. Kalau skincare-nya nggak ada apa-apa, ngapain ditransfer 4 miliar, tolol. Goblok memang. Kau bilang pula ini, dia bilang pula ini, semua orang yang justice for NM itu adalah SDM-nya rendah. Lu yang SDM- yang rendah, karena lu nggak memperhatikan konteks masalah ini, topiknya kemana, asal usulnya dari mana. Yang lu balas yang lu bahas itu adalah pemerasan. Pemerasan dari mana? Dari Jibaboy. Kagak. Gue bilang. Suka banget. Bener-bener lah. Apa-apa dibahas ini, apa-apa dibahas pemerasan. Wah. Pemerasan tuh gak kayak gitu. Pemerasan tuh kalau misalnya sini ya, duit lo. Kalau nggak gue jelek-jelekin di skincare lo, itu namanya pemerasan. Lo ngerti nggak sih konsep pemerasan itu apa? Bunda, saya bukan tim dari Nikita Mirzani ya, karena saya tidak merasa menerima suap. Dan juga bukan tim dari Dr. Reza, karena saya tidak ikut-ikutan nyuap Nikita Mirzani ya. Saya hanya seorang ibu yang pernah melahirkan anak. Dan saya salut ke semua para ibu-ibu yang pernah melahirkan, dan khususnya para ibu-ibu yang single parent ya, yang sekaligus menjadi ayah selain ibu ya. Jadi bukan salut sama Nikita Mirzani aja ya, jadi semua para ibu-ibu saya ya. Dan saya lebih suka Nikita Mirzani itu karena dia itu blak-blak-blakan ya. Semua terbuka kelihatan sama semua orang jeleknya dia ya. Gitu ya, maksudnya jeleknya mulut dia kayak gimana. Jadi kelihatan sama orang-orang ya. Saya lebih suka Nikita Mirzani daripada orang yang tertutup. Yang tertutup belum tentu itu bersih. Bisa jadi lebih mengerikan daripada Nikita Mirzani, Bunda ya. Sudah dulu. Saya ingin membahas tentang Nikita Mirzani. Dia tampak biasa-biasa saja saat menggunakan baju orange. Bahkan dia kelihatan cantik dengan baju orange itu. Nikita Mirzani tertawa begitu luar biasa.
seperti tidak ada masalah apa-apa. Kalau saya jadi Nikita Mirzani, mungkin saya akan melakukan hal yang serupa. Tidak perlu takut saat kita ditahan. Belum tentu juga kita betul-betul salah dalam kasus ini loh ya. Coba bayangkan guys, ada seseorang yang ingin membuat Nikita Mirzani tutup mulut dengan membayar 4 miliar. 4 miliar loh guys, bukan uang yang besar. Ingat bahwa 1 miliar itu 1.000 juta. Kemudian ini 4 miliar, 4.000 juta. Apa yang membuat si pemberi uang ini mau memberikan uang sebanyak itu untuk tutup mulut Nikita Mirzani? Terkadang nilai rumah kita pun tidak sebesar 4 miliar. Tapi ini diberikan secara cuma-cuma untuk tutup mulut. Ada apa guys? Ada apa dengan produk yang dia takut direview oleh Nikita Mirzani? Apa isi produknya itu? Mercury, hidroquinone, ataukah isi yang lain? Ini loh yang harus kita coba mengerti. Kita coba pahami bahwa Nikita Mirzani tidak pernah bertemu dengan dokter ini. Yang kita harus pikirkan, kenapa dokter ini mau menyuap Nikita Mirzani. Perkara Nikita Mirzani mau bilang 10M, 15M, 20M, saya rasa itu hanya gertakan saja ya. Atau hanya iseng-iseng ngomong gitu loh. Tapi yang kita perlu teliti adalah ada apa dengan isi produk yang dipermasalahkan. Ini yang polisi harus jeli, penyidik harus jeli. Dan di sini harus berani memeriksa apa dari kandungan yang ada dalam kosmetik tersebut. Mungkin kita tidak percaya dengan oknum yang ada di BPOM. Tapi saya yakin dengan kejadian-kejadian ini BPOM juga hati-hati. Dengan kejadian ini polisi juga harus hati-hati. Mungkin bagi Nikita Mirzani tidak masalah dia dipanggil, tidak masalah dia ditahan selama 20 hari. Tetapi di situ ada peluang bahwa produk tersebut akan diperiksa dengan detail. Di mana ada orang yang selalu merekam percakapan seorang dengan orang lain, khususnya dirinya dengan orang lain, jika tujuannya tidak untuk menjebak. Kalau orang baik, orang tulus tidak akan melakukan percakapan yang direkam. Oke guys, kita berpikir sederhana saja, namun kita tahu makna dari senyum Nikita Mirzani.